Itu tanya kenapa ada umat Islam yang menjadikan Alkitab kamu itu yang sumbernya tidak dari Allah SWT abang jadi tempat untuk mengusung sumber untuk Nabi Muhammad abang. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Samuel mengurapi Daud, Samuel mengurapi Salomo. Semua terjadi hanya untuk pendelegasian, pengesahan untuk menjalankan fungsi tugas sebagai seorang raja. Itu yang harus Bang Zuma catat. Jadi jangan asal bicara, menaburkan sesuatu, dan bahkan saya mohon maaf, walaupun saya harus menahan pahit, tapi Bang Zuma, kebenaran harus dinyatakan. Supaya jangan sampai kebenaran ini dikaburkan. Yang tadi indikasinya itu saja dulu. Roh Kudus akan menuntun orang kepada kebenaran. Yesus telah mengklaim dirinya adalah kebenaran. Sudahkah Bang Zuma dengan leluasa berbicara ini telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Terima kasih. Tolong jawab satu itu dulu. Oke. Satu hal yang mesti saudara-saudara Kristen saya itu paham. Dan benar-benar paham. Bukan hanya sekedar mendengar lalu membuang begitu saja. Harus mendengarkan baik-baik. Roh Kudus itu pengajarannya hanya ada di Al-Quran. Tidak ada di Bible. Dalilnya di mana, Bang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nazzalahu ruh. Aku bersaksi. Kudus. Ya, lanjut. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus min rabbik, dari Tuhanmu, bil haqq, menurunkan kemudian Al-Quran dengan kebenaran. Tidak ada Roh Kudus di Bible, tidak ada. Saya boleh taruhan, itu nggak ada. Baru yang tulisan Tolong Roh Kudus tunjukkan di kalau dalam ada Roh Bible Kudus ini di saya harus Bible, coret, silakan. buang, robek, atau gimana Bang Zuma? Silakan Anda tunjukkan kata Roh Kudus di dalam Bible. Kalau ada, saya turun sekarang ini. Oke. Siap. Matius, Silakan. itu Matius Saya setuju. 1. Matius Kalau tidak Silakan. mungkin Bunda Nora mau bantu Ustadz. Silakan. Itu Bang Zuma ada itu Matius 1 Silakan. di ayat 20 itu ada Roh Kudus. Silakan Anda bacakan ke saya. Sebab anak yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Oke, baik. Terus ada di dalam Bible kan? Maka silakan turun. Silakan original teksnya Sabar, tunjukkan ke saya saya. lagi tambah. Silakan original teksnya ke saya dulu. Oke, Silakan. satu. Baru yang kedua. Tunggu, belum Bang Zuma. Iya, Yang kedua. silakan. Yang kedua Silakan. Bang Zuma. Iya, silakan. Yang Abang bilang tadi kami mentuhankan Tunggu Roh Kudus dulu, Yesus. selesaikan Enggak, dulu Roh bukan. Kudus ini. Udah saya jawab, nanti ditambahi. Oke, baru Original yang kedua. teksnya mana? Baru yang kedua Bang Zuma. Dengar, Bang Zuma. Malu dia kan. Saudara malu. Enggak malu Bang Zuma. Coba tunjukkan kalau original teksnya. Silakan. Menghadapi orang-orang Silakan. seperti Bang Zuma itu aku sudah itu hal yang wajar Bang Zuma sedang Oh, ngomong maaf. gitu ya. Silakan Anda tunjukkan. Lah, Silakan. Saya makanya minta. bertunjukkan udah di situ udah dikatakan Roh Kudus. Apa dikatakan? Roh Kudus. Iya. Orang Kristen di luar Indonesia tidak kenal Roh Kudus. Anda saja yang di Indonesia ini karena melihat Al-Quran ada kata Roh Kudus, Anda ambil juga. Selayaknya Anda mengambil kata Alkitab, selayaknya Anda mengambil kata Allah. Silakan Anda tunjukkan Roh Bang Kudus di Zuma, kitab mana? Yang pertama, aku mau tanya, Abang bilang mengambil kata Allah, Abang bilang. Roh Nah, Kudus dari dulu mana? selesaikan. Dari mana Abang tahu Kristen itu mengambil kata Allah, Bang? Lalu di mana sumbernya kata Allah kalau bukan dari Al-Quran? Bukan, enggak. Dari mana? Kristen dulu ada di Arab, Bang, daripada Muslim, Nah, Bang. itu jawaban klasik untuk nipu. Bukan nipu, memang benar. Coba tunjukkan Justru, kitabnya orang ya, Kristen Arab yang ada kata Allah. Silakan. Kristen dulu yang ada di Arab, Silakan, Bang. silakan. Kristen dulu. Enggak laku Di jualan Arab itu, terasi di sini, enggak Muslim- laku. Bukan, Muslim Enggak laku itu jualan datang terasi di sini, enggak laku, Muslim Bang. itu ada Enggak di laku, abad mohon maaf. ke-6. Sedangkan Silakan Kristen di abad Anda pertama. tunjukkan kitabnya orang Begitu, Kristen. Bang. Silakan yang bahasa Arab. Jangan cuma jualan obat, jangan kayak pendeta di sini. Ya, jangan kayak pendeta. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Bang Zuma. Ya, silakan Anda tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan kata Roh Kudus dalam original teks dalam kitab saudara apa? Oke, di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya Nomor? ke-26.
Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Oke. dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran. Jadi yang kami artikan Roh Kudus atau Roh Allah adalah penghibur, adalah Roh kebenaran, adalah Roh yang menuntun kami untuk datang kepada Yesus, sebab Roh Kudus tidak bersaksi tentang yang lain, dia bersaksi tentang Yesus. Jadi dia dengar semua itu dari Yesus, dan Yesus itu mendengar semua itu dari Allah. Jadi Oke. dia tuh terkontrol, anggap dari pusat ke provinsi, provinsi ke daerah, seperti itu Pak. Oke, hagios itu artinya apa, Ibu? Bapak artikan karena Bapak pakarnya sudah, Bapak Gurinda Kak, Gurundu. Jangan emosi, tertahan emosi Saya nanti meledak. tidak, saya tidak emosi kan Gurinda, Iya. Gurinda atau Gurundu. Saya tidak tahu nama itu. Saya tahu saja Bang Zuma. Harusnya Anda panggil saya Maha Guru. Nggak usah terlalu Saya begitu tidak pakai lah. Maha Guru. Pernah Kalau saya kali bilang Maha Guru berarti saya Jadi memainkan di dalam kitabnya saudara, ya, yang ada itu adalah pneuma hagios. Pneuma itu di dalam Lukas 24 nomor 37 artinya hantu. Jadi yes, harus jujur dong terhadap kebenaran. Pneuma itu artinya hantu. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka menyangka melihat hantu padahal yang datang itu Tuhan. Oke, Zuma hantu di situ. kasih dalam Hantu di Kristus. situ apa? Hantu di situ apa? Original teksnya. Saya hanya belajar Alkitab. Ya, inilah dia. Pneuma. Bahasa Yunaninya pneuma. Sedangkan Yohanes 14:26 di situ tertulis adalah pneuma hagios. Artinya apa? Hantu suci. Hantu suci. Bang Zuma, terus indikasi Bang Zuma mengartikan semua ini maksudnya apa? Iya, Bang, tak ada ini kata kita Roh Kudus ada di dalam negara Bible itu, tak Kesatuan ada. Republik Indonesia. Yang Saling ada di menghargailah. kitab saudara itu hantu suci, Holy Ghost. Sampai Bang Zuma mengklaim bahwa orang Kristen adalah antikris. Yes, Itu adalah karena anti terhadap kejahatan. Yesus. Kejahatan terhadap suatu agama, Pak. Oh enggak. Bang, Kitab dengar saudara. dulu, Bang. Kitab Tolong, saudara tolong yang mengatakan didengarkan, itu, tolong bukan saya. didengarkan. Itu bahasa dari Bang. Lah, ini kitab saudara. Coba kita ukur. Ibu, kita ukur Ibu ya. Kita ukur Ibu ya. Ibu, saya ukur ya. Sebab banyak penyesat telah muncul. Ini penyesat Ibu, bahasa Yunaninya planos, pembohong. Planos adalah pembohong. Telah banyak kemudian pembohong muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa pembohong itu? Yang tidak mengaku bahwa Yesus orang yang diurapi telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah si antikristus. Pertanyaan saya, apakah Ibu menganggap Yesus ini manusia? Manusia? Jawaban Ibu? Mulut mengatakan manusia. Prakteknya? Yesus adalah Tuhan. Apakah enggak pembohong itu? Ini Bang Zuma, seperti ini saya artikan menurut iman Kristen yang dimaksud dengan antikris supaya Bang Zuma paham, dalil. supaya mau berkoar-koar, Berdasarkan membagi dalil. jamu di mana-mana. Jangan asumsi Monggo, Pak. kebencian berdasarkan dalil. Tidak. Lah ini saya kan tadi bilang begini, Bang. ini dalil, jangan kebencian, dalil. Arti daripada antikris menurut iman Kristen supaya kalau Bang Zuma mau pelajari. Saya belajar Bible, saya tidak belajar tentang kekristenan. Maaf, Bible Iya. yang saya pelajarin. Ya, seperti ini. Saya kasih tahu saja bocorannya menurut iman Kristen. Saya tidak suruh Bang Zuma masuk Kristen. Itu urusan Bang Zuma. Antikristus adalah Antikristus adalah
orang yang mau menggantikan ketuhanan daripada Kristus itu sendiri, menganggap dirinya Tuhan selain Yesus, selain Kristus, Mana? itulah yang dibilang Di anti mana? terhadap Kristus. Mana Anti dalilnya? terhadap Kristus, Bang. Mana Anti terhadap dalilnya? pengurapan. Ada dalil? Bang Zuma, Ada dalil? jangan salah mengartikan ini firman Iya, Alkitab. saya butuh Saya selalu dalil. mengingatkan kepada Saya Bang butuh Zuma dalil. bahwa Bang Zuma, iman kita berbeda. Kami Saya butuh desain- dalil. Iman berbeda memang. Saya bukan penyembah manusia, ibu penyembah manusia. Memang iman berbeda. Sekarang permasalahannya adalah antikristus itu diusir kan? Kenapa dia diusir ya? Karena dia pembohong. Dia penyesat yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia yang diurapin. Mulutnya aja yang mengatakan Yesus datang manusia. Coba lihat keyakinannya. Mate di dalam menuhankan Yesus. Pembohong. Lanos, Oke, penipu. itu dari Ustadz Zuma. Saya mau tanya tentang itu. Dalil. Bunda Nora aja hilang, Bunda. Dalil, Bu, dalil. Kita bicara dalil. Ya, saya mau tanya Bunda Nora dulu. Ini kan Bunda Nora host. Ya, silakan. Kemarin saya ada titip bahasa sama Pak Rocky Gersang sama teman-teman yang lainnya mengenai 2 Korintus pasal 3 ayat 5 untuk Bunda Nora. Mungkin Bunda Nora bisa jawab itu saja dulu sebelum saya mau tanyakan bahwa kenapa Bunda Nora harus mengangkat tema apa arti Kristus. Kalau tidak sempat belajar di Kristen, ngapain harus belajar di media ini? Apa arti Kristus? Ya, Kristus Jadi, orang yang diurapin. sebelum jawab ini Bunda Nora ditujukan kepada Bunda Nora. Bukan Tuhan yang diurapin, tapi orang yang diurapin. Selayaknya Daud, Salomo. Cuman Kristen ini memang agak lain. Orang yang diurapin dianggap Tuhan. Ustadz, saya permisi sama Bunda Nora sebagai host untuk tolong dijawab 2 pertanyaan dari saya itu dulu. Silakan, Dinda Nora, silakan. 2 Korintus 2 ya? 2 Korintus 13 ayat 5. Ini surat Paulus untuk orang-orang yang di Korintus, bukan untuk orang Indonesia. Bukan untuk Bukan. orang Indonesia ya. Bukan, Ya, coba ya. Anda baca. Surat Korintus itu untuk siapa? Bunda Nora mana? Hilang kah? Dinda Dari Nora. suaranya. Kenapa kak? Saya mau tanya, Bunda yang tercantik, sayang, selamat malam. Ya selamat malam. Ya kenapa kak? Saya mau tanya Bunda, mungkin Bunda bisa jawab saya dari pertanyaan saya di 2 Korintus 13 ayat 5 dulu Bunda. Ya coba dibaca dulu kak, biar saya tahu. Oke, ini nasihat-nasihat terakhir kepada jemaat di Korintus ya Bunda. Di sini Saya dibilang bukan begini Bunda. jemaat di Korintus kak. Saya orang Iya. Indonesia kak. Saya mengerti. Oke, tapi ini bunyinya seperti ini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi pertanyaannya apa kak? Pertanyaan saya, mengapa Bunda tidak mempercayai bahwa Kristus Yesus itu berada bersama dengan Bunda sehingga Bunda tidak tahan uji sehingga meninggalkan iman di dalam Kristus? Oh, kalau saya kak, saya mengimani bahwa memang ada nabi-nabi terdahulu yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Cuman masalahnya Yesus atau Nabi Isa itu diutus untuk bangsa Israel kak, bukan untuk saya. Lanjut kak sama Bang Zuma, udah selesai jawaban saya. Yesus diutus untuk bangsa Israel di dalam surat Matius. Tolong Oh, dibaca ya kak ya. Oke. Iya. Baik. Berarti Anda dibilang begini, Bunda. Kalau kita tidak ada pada batu penjuru itu, kita akan menjadikannya menjadi batu sandungan, bukan lagi jadi batu sentuhan. Itu saja, Bunda.
Terima kasih. Saya terima kasih buat jawabannya. Saya hanya ingin tahu saja, jadi tidak mengganggu terlebih ke dalam lagi, tidak mau intervensi. Maaf saya harus bertanya seperti itu. Tidak apa-apa Kak. Lanjut dengan Bang Zuma. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau Bang Deswa Kristen kan? Ya silakan. Ya, Kristen, boleh bertanya Bang Juma? Silakan. Sebelumnya saya pamit turun dulu ya. Makasih semua. Iya, makasih. Oke, sama-sama Kak. Dadah, malam. Aku mau tanya Bang Juma. Silakan. Kira-kira Sang Pencipta langit dan bumi di Al-Quran Abang sama nggak dengan Sang Pencipta langit dan bumi di Bible kami? Kalau yang di kitabnya Yahudi sama. Yang ku tanya Bible kami Bang Juma. Kalau yang ada di Bible Anda itu dewa, Theos, nggak sama. Oke Bang ya. Ya. Berarti Sang Pencipta langit dan bumi di Alkitab kami dengan Sang Pencipta langit di Al-Quran Abang tidak sama ya? Kalau yang ada di dalam kitabnya Yahudi sama. Di Bible kami Bang. Kalau Bible Anda kan cuma perjanjian baru. Theos, dewa. Nggak samanya. Sama lah ya Bang ya. Di Bible kami Bang, Bible itu dua itu Bang, perjanjian lama dan Iya, perjanjian baru. itu kan kitabnya Yahudi yang satu itu, yang perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda itu. Perjanjian baru, Perjanjian baru kitabnya orang Barat, bukan kitabnya orang Yahudi. murid Tuhan Yesus bukan Yahudi Bang. Orang Yahudi muridnya Yesus. Nah, itulah perjanjian Bukan baru Bang. Bukan, Anda salah. Tuhan Yesus nggak ada. Bukan murid Yesus yang menulis perjanjian baru milik Kristen. Siapa bilang murid Yesus yang menulis? Jadi siapa Bang? Orang-orang yang tidak dikenal. Oh, oke lah, oke Bang. Ya. Saya ikuti akan logika Bang ya. Ya Oke. memang fakta itu Bang, fakta. Itu fakta. Kira-kira Bang, isi Al-Quran Abang dan isi Alkitab Bible kami berasal dari sumber yang sama? Enggak. Beda. Enggak benar. Oh. Enggak. Kalau kitab Anda perjanjian lama berasal dari rabi-rabi Yahudi pada abad Oke. ketiga sebelum Masehi. Perjanjian baru dari wartawan-wartawan yang tidak dikenali oleh Yesus. Oke, intinya Bible kami bukan berasal dari Allah isi Abang ya. Tidak. Oke. Bukan firman Tuhan kitab Anda itu, bukan firman Allah. Iyalah intinya Bible kami bukan berasal dari Allah isi Abang ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Bang jawabannya. Ya. Abang percaya nggak di Bible kami ada nubuat untuk Nabi Muhammad? Di kitab saudara saya tidak percaya. Yang saya percaya kitabnya Nabi Musa dan Bible kitabnya kami, Nabi Isa Bang. alaihissalam. Bible kami Bang. Enggak, saya enggak percaya. Itu hanya tulisan-tulisan yang dituliskan kemudian oleh orang yang tidak dikenal. Kalaupun ada yang merujuk kepada Nabi Muhammad, itu hanya kebetulan aja. Berarti nggak abang percaya itu ya? Enggak, saya enggak percaya. Saya percaya kepada Al-Quran saya dan saya percaya kepada kitab para nabi, bukan kepada kitab Lukas, Markus, Matius, Paulus, in the gang. Ya, Tapi kenapa ada pengikut Nabi Muhammad khususnya Muslim yang menjadikan Alkitab kami sebagai tempat untuk mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad, Bang? mengemis-ngemis. Iya. Nabi Muhammad sudah nabi, enggak butuh lagi nubuat. Ada Bang umat Islam yang menjadikan Alkitab kami yang sumbernya tidak sama dengan Al-Quranmu jadi tempat untuk Nabi Muhammad, Bang. Mungkin karena catatan-catatan di Bible saudara itu tidak merujuk kepada selain Nabi Muhammad SAW. Mungkin. Contoh, Kenapa ada, Bang? Lukas, Kisah Para Rasul 3, nomor 22 sampai 23. Itu tak ada yang cocok kecuali nabiku, Nabi Muhammad SAW. Aku tanya kenapa ada umat Islam yang menjadikan Alkitab kami itu yang sumbernya tidak dari Allah SWT Abang jadi tempat untuk mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad Abang. Itu yang Sudah kutanya. kujawab. Kenapa ada? Sudah kujawab. Kebetulan ceritanya itu merujuk kepada Nabi Muhammad dan tidak merujuk kepada siapapun. Oh, begitu ya, Bang ya. Contoh Kisah Para Rasul 3 yang kutunjukkan tadi. Ada nggak yang bisa duduk di situ selain Nabi Muhammad? Nggak ada. Cuman beliau bisa duduk di situ. Oh. Kalau isi Alkitab kami ini nggak berasal dari Allah SWT Abang, berarti Nabi Isa yang di Al-Quranmu nggak sama dengan yang Yesus Kristus yang di Alkitab Nggak kami, sama. Bang, ya?
Nggak sama. Oke, oke. Nabi Isa diselamatkan, yang menggantikan konon ceritanya bernama Yesus. Menurut kalian, Nabi Isa yang dari Quran abang lahir di mana bang? dia lahirnya pasti di tengah-tengah kaumnya, Bani Israel. Di mana kota mana itu bang? Disebut kemudian di Israel, pastinya Palestina, Di mana Yerusalem. bang? Di mana? Kotanya di mana? Ada nggak apanya yang bisa? Al-Quran tidak menceritakan, karena Al-Quran bukan buku biografi, Berarti bukan fiksi hasil lah, Bang, ya? penyelidikan. Tidak seperti Karena nggak kitab bisa- saudara, nggak bisa wartawan dibuktikan lah, Bang, ya. melakukan penyelidikan. Gimana? Nggak bisa dibuktikan lah bang ya. Maksudnya nggak bisa dibuktikan gimana? Secara arkeologis. Bisa. Nabi Gimana, Isa Bang? Tunggu. Nabi Isa diceritakan lahir di bawah pohon kurma. Di daerah mana itu bang? Nah, saya bacakan dalilnya ya. Itu makanya Kota saya mana katakan itu bang? Kota mana? Kota mana? Papua Nugini. Daerah mana? Bacakan dulu dalilnya. Berarti fiksi lah bang yang nggak bisa dibuktikan secara Yang arkeologis bang ya. fiksi itu yang mengatakan lahir di kandang binatang, tapi kandangnya hari ini nggak ada. Ada itu bang, jadi gereja itu sekarang bang. Ada, kandangnya ada. Iya. Ada. Oh, Iya. gampang kalau ngomong kayak gitu. Ada pohon kurmanya. Sekarang udah jadi sekolah. Di mana? Di mana bang? Di kota mana Ya sama bang? pertanyaan saya, mana? Ya pergi lah bang ke Yerusalem. Ya sama Ini yang pertanyaan dikasih. saya, jawaban saya juga sama. Kemana kami pergi bang? Untuk Ya, ke Yerusalem nih. Nih, ku kasih jawaban. Mana? Ku kasih jawaban. Oke? Hakim-Hakim 1:16. Keturunan Kenapa? Hobab. Tambah dulu. Kenapa sabar cari dulu, jawabannya sabar dari dulu, Alkitab kami? sabar dulu, sabar Kenapa dulu. kau Sabar Bang, dulu, sabar. Ini kitabnya Kenapa orang kamu Yahudi, cari bukan kitab jawabannya? pandai. Hei. Bukan kitab anda ini kitabnya Yahudi, kitab hakim-hakim. Bukan kitabnya Kristen Kami ini. bang, nggak ada itu di Bibel kami. Hakim-hakim 1 nomor 16, keturunan Hobab Itu nggak ada ipar di Bibel Musa kami, orang Bang. Keni itu. Diam dulu bang. Maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke Itu padang nggak ada gurun tertulis di Bibel Yehuda kami, di Bang. tanah Negeb. Sekarang tolong tunjukkan di kitab hakim-hakim, ya, Bani Yehuda menuju kepada kandang domba. Silakan. Malah yang disebut di sini adalah Itu nggak ada tertulis di Bibel kami bang, bukan di Bibel kami itu hakim-hakim itu bang. ada di sini di hakim-hakim kitabnya Yahudi ada. Ulangan Kenapa bang mencari 34. pembenaran dari situ? Padahal sumbernya tidak sama dengan Al-Quran. Ini kita berbicara mengenai pohon kurma. Kitabnya Yahudi membenarkan. Kandang binatang ada enggak? Kandang domba ada enggak di kitabnya Yahudi? Saudara, di kitabnya Yahudi ada enggak kandang domba tempat lahirnya Yesus? Jadi Nggak perjanjian ada. lama belum nggak ada lah, orang belum lahir di situ. Nah, tapi di sini ada menjelaskan Cerdas tentang katanya kau. di mana tempat Nabi Isa lahir itu disebut sebagai kota kurma, bukan disebut sebagai kota Di kambing. daerah mana? Daerah mana? Apa Ini sudah ada, disebutkan. Apa yang bisa kita pakai Dan untuk membuktikan bahwa berfirmanlah dia Tuhan itu ada? kepadanya, inilah Secara negeri yang arkeologis kujanjikan gitu dengan loh. sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah kemudian kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak menyeberang ke sana. Ini adalah kota negeri yang dijanjikan kemudian Tuhan kepada keturunan Bang, Ibrahim, aku nanya Ishak Nabi dan Nabi Isa Yakub. yang di Al-Quran lahir di mana? Kok jawabannya dari Bibel? Enggak waras Di kau. Bibel kan sudah kubilang samamu tadi. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran mengatakan Nabi Isa lahir dekat pohon kurma. Iya, daerah mana? Kenapa kau tanya? Daerah mana? Baca Nehemia 8:16 dan di bawah Kenapa kau semua mencari kota jawabannya mereka dari dan Alkitab di kami? Yerusalem. Sementara Dengar Alkitab dulu. kami sumbernya nggak sama dengan Al-Quran. Dengarkan dulu, Anda bertanya, Anda harus mendengar. Kenapa Dan mencari jawabannya dari Alkitab kami? Kan sumbernya nggak sama dengan Allah Itu dari dah- Al-Quran. Nanti namanya juga Ter. saya akan minta di kitabmu Yesus lahir di kandang binatang itu di mana, Kucluk? Di Bethlehem. Bethlehem. Mana di Bethlehem di kitabnya orang Yahudi disebut sebagai kota kandang kambing? Mana? Kandang domba tolol. bukan kandang kambing. Mana disebut di dalam kitabnya orang Yahudi? Tontonkan ketololanmu di hadapanku. Mana tunjukkan kepada saya kalau Bethlehem Ya, oke lah, disebut Bang, ya. sebagai kota kandang domba mana?
Gila bang ya, salam beda Tuhan pencipta langit dan bumi lah bang ya. Ya memang Tuhanmu diciptakan kok. Bang Bang Rega, Bang Rega, Bang Tuhanmu Rega. diciptakan kok mau sama-samakan Sorry. dengan Tuhan kami, mana bisa? Sorry Bang Rega, jangan main kayak gitulah, jangan main tolol-tolol begitu, nggak usah. Jadi Nah nanti ini kebacakan ya, kebacakan nih teman-teman yang lain untuk belajar. Nehemia 8 nomor 16 bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Nah, ke Yerusalem itu disebut apa? Di sana disuruh kemudian untuk mengambil daun dari pohon kurma di Yerusalem. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus lahir di kandang binatang, mana nubuatnya? Mana cerita-cerita Yerusalem itu penuh dengan kandang domba mana? Selayaknya saya menunjukkan 2 Tawarik 28 nomor 15, dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawan itu, semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon kurma. Ya, oke, Bang Juma, terima kasih. Saya bener respect banget sama Bang Juma nih ya. Saya udah cukup lama mengikuti gitu, ngelihat Iya, Bang Juma. makasih Bang. Maafkan kalau saya agak ngegas Iya, kalau iya. orang yang susah mendengar. Silakan. Iya, makanya nih teman-teman Kristen nih, aduh, kalau debat tuh jangan kata-kata yang begitu. Kita lebih mengedepankan argumen, sopan ini kayak jadi gini Bang Juma, saya tuh Siap. salut bener. Kalau di umat kami tuh udah setingkat apa ya Bang Juma nih, kayak di atas pendeta kali ya, penasehat pendeta kayaknya. Masya Allah. Soalnya iya di Bible itu wow. Ini Bang Juma, saya boleh nanya ke Al-Quran Bang Juma ya? Silakan. Kayak yang di Ali Imran ayat 59 yang sering didiskusikan itu Bang Juma ya, yang Ya. sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka terjadi. Nah di sini Bang Juma, Allah tuh menginformasikan bahwa Isa itu penciptaannya sama seperti Adam ya, Siap. diciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman jadilah, maka jadi. Nah pertanyaan saya, kalau Isa kan berproses nih Bang Juma ya, walaupun di Iya. Kun juga berproses melalui pengandungan Maria ya, pada umumnya 9 bulan gitu ya. Nah Siap. kalau Adam ini proses penciptaannya tuh apakah gimana Bang Juma? Apakah ada proses atau kun jadi kemudian langsung jadi begitu? Terus di sisi lain Adam ini manusia pertama gitu. Gimana tuh pandangan Bang Juma gitu? Terima kasih. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Jadi kedua-duanya ini kemudian dicipta dari tanah. Itu yang dimaksud. Pesan yang disampaikan oleh Al-Quran, Adam diciptakan, Isa diciptakan. Itu yang ingin dipatahkan kemudian. Bahwa Isa itu adalah Tuhan. Yang namanya kemudian dipalsukan menjadi Yesus. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Adam
ketika Allah menciptakan Adam, kemudian melalui proses pengumpulan, kemudian tanah, diambil tanah dari bumi, lalu kemudian dikatakan kun, jadi manusia. Jadi dicipta dari tanah. Isa pun dicipta dari tanah, dari saripati makanan yang dimakan oleh ibunya. Kemudian Isa alaihissalam menjadi manusia yang dicipta. Lahir dia sebagai ciptaan, besar dia sebagai ciptaan, manusia dia sebagai ciptaan. Ini yang dimaksud, untuk mematahkan kemudian argumentasi orang-orang zalim yang mengatakan Tuhan nuzul menjadi manusia, padahal manusia ini adalah ciptaan. Orang-orang Yahudi menyebutnya Yesua, orang Aram menyebutnya Iso, orang Barat menyebutnya Yesus, orang Indonesia menyebutnya Yesus, kami umat Islam menyebutnya Isa. Ya, jadi ciptaan, beliau diciptakan. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dicipta oleh dia. Dia siapa? Firman. Firman ini apa? Kalam. Kalam ini apa? Sifat. Sifat apa? Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, semuanya jadi. Baca Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi instruksi, semuanya tercipta. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran surah Yasin. Oh, berarti kalau Nabi Adam tuh tidak melalui proses, Bang Juma. Apa dibuat dari tanah kayak seperti bikin orang-orangan, terus kemudian dikatakan kun, jadi begitu Bang Juma ya? Tidak seperti Isa. Sama seperti Isa. Isa di dalam rahim. Kalau Isa Adam kan, itu tidak di dalam rahim, tapi memiliki proses. Nah iya, maksud saya itu Bang Juma, yang saya pertanyakan itu, apakah seperti Isa? Kan di sini perumpamaan Isa itu seperti Adam. Dia diciptakan dari tanah. Kalau Isa kan dia berproses tuh melalui Bunda Maria, mengandung pada umumnya 9 bulan. Nah kemudian kalau Adam ini apakah berproses ataukah langsung dibentuk dari tanah begitu, atau gimana tuh Bang Juma? Ya, prosesnya itu bahannya diambil dari bumi, tanah. Jadi dua-duanya tercipta dari tanah. Allah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah, Nabi Isa diciptakan pun dari tanah. Pasti ada proses, karena namanya ciptaan. Proses berfirman, dan proses berkehendak, dan proses terciptanya sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Makanya Allah mengatakan itu dalam Al-Quran, aku hendak menciptakan pemimpin di bumi. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Silakan Bang. Baik Bang Juma, terima kasih jawabannya. Iya. Dan ada pertanyaan lagi nih Bang Juma terkait tentang iman Muslim ya, yang di rukun iman yang ke-6 kalau nggak salah, sama apa itu ya, takdir apa ya, takdir ya, kadar gitu ya. Iya. Nah itu katanya itu kan sudah tercatat di Lauh Mahfuz ya. Itu apa, di surat Al-An'am ya, ayat 59. Saya bacakan dulu ya Bang Juma. Silakan. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan di lautan dan tiada sehelai pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata dalam kurung Lauh Mahfuz. Ya Bang Juna ya? Iya, betul. Oke, pertanyaan saya, berarti manusia ini sudah dirancang sedemikian rupa, seibaratkan gini Bang Juma ya, seperti apa, kayak berbuat film gitu, sutradara gitu Bang Juma ya, sudah dirancang sedahulunya, kita nanti bagaimana Bang Juma ya.
Ya. Apa kita dikasih free will, kehendak bebas, atau kita gimana gitu Bang Juma? Kalau kita memang sudah dirancang akan seperti ini, terus kita nggak punya free will dong Bang Juma ya? Gimana tuh Bang Juma? Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini Bung, jangan Tuhan yang diimani oleh umat Islam secara garis umum aja dulu. Menurut saudara, Tuhan yang menciptakan alam semesta nih, Tuhan ya skala umum, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, apakah sudah tahu ending dari kehidupan orang per orang dalam kehidupan manusia ciptaannya? Menurut saudara, apakah Tuhan sudah mengetahui si A, si B, si C ending hidupnya seperti ini? Menurut saudara, jawabannya sudah tahu atau belum tahu? Bung Deswa. Iya Bang Juma. Kalau memang sudah dirancang, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa dong Bang Juma ya? Bukan saudara. Saya belum ke situ. Saya hanya bertanya dulu. Oke. Tuhan yang menciptakan manusia, apakah sudah tahu ending dari keadaan manusia tersebut atau belum tahu? Ya kalau Tuhan ya pasti sudah tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau Tuhan sudah tahu endingnya si fulan, misalnya Tuhan sudah tahu sebelum saudara Deswa dicipta oleh dia, Tuhan sudah tahu, kemudian Tuhan menuliskan. Apakah itu keliru? Tidak kan? Jadi jangan disalahartikan seakan-akan Tuhan sudah menggariskan Anda sesuai dengan catatannya. Tidak. Tuhan tahu sebelum Anda dicipta menjadi manusia, Tuhan tahu kelakuan Anda di usia sekian, di usia sekian, di usia sekian, di usia sekian. Allah sudah tahu sebelum Anda melakukan itu, Allah sudah tahu. Maka dituliskanlah kemudian seperti yang Anda gambarkan tadi. Kok bisa kayak begitu? Yes, Al-Quran menerangkan itu Bung. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa kulil haqqu mir rabbikum, kebenaran telah kuserahkan semuanya ke atas muka bumi ini. Semua kebenaran telah kuserahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Semuanya telah kutumpahkan. Makanya Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan mengatakan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Al-Quran mengatakan, wa kulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kepada manusia wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang menghendaki kafir, hendaklah ia kafir. Tidak ada paksaan, kehendak free will. Tetapi ketika Anda kafir, mati dalam keadaan kafir, jauh sebelumnya, catatan itu sudah ada diketahui oleh Allah. Bukan dicatat dulu, prat, lalu Anda mengikuti catatan itu. Tidak. Allah menciptakan Anda dulu, lalu Anda menjalani hidup Anda sendiri. Tapi sebelum Anda menjalani pun, Allah sudah tahu ending hidup Anda. Jadi dicatat endingnya sesuai dengan apa yang Anda lakukan setelah hidup. Nggak sama seperti film. Kalau film, sutradara yang memaksa kita untuk berlakon. Kalau Allah tidak. Anda belum berlakon, Allah sudah tahu. Jadi sudah dicatat. Bla 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 dan seterusnya. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran yang Anda baca tadi. Allah mengetahui, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan kunci-kunci semua yang gaib hanya ada pada Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Tidak ada yang mengetahui selain daripada Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Allah semua tahu. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Seperti ini adanya, seperti ini adanya. Si hambaku yang bernama Deswa
lahir dalam keadaan ingkar kufur kepadaku. Tapi sebelumnya dia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku. Begitu dewasa dijadikan kufur oleh kedua orang tuanya. Tapi malah pada suatu saat di tahun usianya sekian dia bertemu dengan Bang Suma, dia gunakan akalnya, kemudian dia beriman kembali kepadaku sang penciptanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan saudara, berarti itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau Anda ternyata tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti itu Allah juga sudah tahu. Tetapi bukan Allah yang menjadikan Anda demikian. Anda sendiri, karena kebenaran sudah datang. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah diberikan semuanya, datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kufur silakan. Beruntunglah orang-orang kafir, beruntunglah orang-orang ingkar, beruntunglah orang-orang Kristen yang kemudian bertemu dengan para apologet Islam. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang ikhlas tanpa perpuluhan. Mereka mengkaji Bible, menelaah Bible, mentadaburi kemudian Al-Quran dan menjelaskan dua sisi tersebut. Kurang apa lagi? Kalau orang yang tinggal di hutan, hidup di zaman jahiliyah, tidak ada internet, jauh dari kehidupan era digital, mereka tidak mengetahui kebenaran, wajar. Tapi kalau sekarang orang mau menikmati perdebatan, diskusi lintas agama, ada TikTok, ada YouTube, kebenaran apalagi yang ingin disembunyikan di akhir zaman ini? Dari Bible ada yang tahu, dari Al-Quran ada yang ngerti, kita tinggal mendengarkan. Dan pola yang kita pakai takaran filter adalah akal. Karena kita ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin, maka jangan mimpi jadi pemimpin kepada orang lain. Kalau iman kita aja, kita tidak bisa pimpin. Pemimpin yang baik harus berdasarkan dengan panduan. Panduan apa? Panduan SOP perusahaan. Manusia yang baik harus berdasarkan dengan SOP pencipta langit dan bumi. Di mana SOP itu? Di kitab suci. Kitab suci yang mana? Kitab suci yang tidak bertentangan dan tidak bercampur aduk dengan perkataan-perkataan manusia. Kitab suci yang tetap murni dari sejak dia diwahyukan sampai hari ini dan seterusnya. Saya kira begitu, Bung. Jadi takdir itu kayak gitu polanya di dalam ajaran agama kami. Silakan. Oh baik, terima kasih Bang Juma. Saya baru tahu kalau yang seperti Bang Juma jelaskan itu. Soalnya saya dengar-dengar di yang lain-lain tuh beda lagi. Karena kita tuh nggak punya free will, katanya nggak bisa apa-apa. Oh ternyata penjelasan Bang Juma begitu. Berarti ada wawasan lagi gitu buat saya. Dan satu lagi Bang Juma, boleh ya bertanya ya? Silakan, silakan. Dari Al-Quran juga Bang Juma, Al-Baqarah 256, tidak ada paksaan ya dalam beragama di ini ya, di Islam ya. Siap. Tapi mohon maaf, ini ada di negara tertentu gitu yang selain non muslim tuh tidak boleh begitu Bang Juma. Jadi ya seolah-olah hanya khusus untuk muslim. Jadi gini, iya. Baik. Islam itu memiliki aturan kaidah. Kalau di tempat suci, kota haram, itu memang tidak boleh orang yang masuk di sana orang yang najis. Ya. Dan itu sudah dijelaskan kemudian di kitab-kitab terdahulu. Jangankan di daerah tertentu, jangankan di kota Kudus, di kota suci, atau kota haram, orang-orang yang najis masuk ke dalamnya. Tempat-tempat suci aja ada orang-orang yang tidak boleh masuk, seperti di masjid, ya, orang haid nggak boleh masuk ke dalam, kecuali kemudian orang ini sakit dan seterusnya. Lalu kemudian orang-orang yang sedang junub gak boleh masuk ke dalamnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai pemerintahan Islam, kita lihat bagaimana Rasulullah melindungi orang-orang Yahudi, melindungi orang-orang Nasara, hidup berdampingan bertetangga, rukun mereka. Kewajiban seorang muslim adalah
mengayomi, melindungi orang-orang di luar Islam. Ketika kemudian Islam menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin pemerintahan, yang menjadi pokok pemerintahan adalah asas-asas Islam. Tidak boleh kemudian memerangi orang di luar Islam, nggak boleh, kecuali Islam diperangi lebih dulu. Nah, kalau yang sudah diumumkan di sini jangan dipijak, nggak boleh masuk orang yang non Muslim, itu memang jangan, karena itu adalah tempat-tempat sakral, tempat yang disucikan. Tapi kalau di luar daripada tempat itu silakan aja, tak ada larangan, tak ada larangan. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Juma. Iya. Mantap nih, udah dapat penjelasannya ya, wawasan baru. Dan saya menghimbau ini bagi umat-umat Kristen ya, kalau debat tuh nggak usah mengedepankan apa ya, omong-omongan yang kalau emang nggak punya wawasan, mendingan turun aja, jangan malu-maluin agama kita sendiri gitu loh. Iya. Terima kasih Bang Juma ya. Iya, sebelum Terima turun kasih. Bang, saya titip satu hadiah dari pertanyaan saudara tadi, boleh? Boleh, silakan Bang. Di dalam Yesaya 35 nomor 8, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan suci. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Orang-orang pandir ini maksudnya efif dalam bahasa Ibrani, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, itu nggak boleh. Kemudian orang tahir, yang tidak tahir maksudnya tame, orang najis yang tidak bersunat, makan babi, makan anjing, itu nggak boleh. Itu diterangkan di dalam kitab Yesaya 35 nomor 8. Nah, kalau berbicara mengenai tempat ini, itu hanya ada di Mekah, tak ada di tempat lain. Berarti ada memang tempat, di situ dikatakan akan ada jalan, akan ada. Kata akan ada itu haya dalam bahasa Ibrani. Jalan raya di situ artinya makhluk, artinya tempat orang-orang melintas, orang-orang yang suci yang melintas di situ. Nggak boleh orang najis, nggak boleh orang tame, orang yang tidak bersunat. Itu di mana? Di tanah suci Mekah. Itu hadiah dari saya, Bung. Yesaya 35 nomor 8. Kenapa saya kasih hadiah ini? Karena Islam itu sudah diajarkan dari Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kemudian disempurnakan nanti Islam itu pada zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Anda renungkan, kita saling menghargai dialog-dialog kayak begini yang kami rindukan, yang kami inginkan dan kami mimpikan. Kenapa? Karena Al-Qur'an menyeru kepada kami bahwasanya serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik, bil ma'ruf, dengan cara yang hikmah dan baik. Itu dalam Al-Qur'an. Ada juga dalil illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Siapa orang zalim ini? Ya kayak yang tadi. Harusnya dialog ini menghasilkan ilmu, harusnya pertemuan kita ini memetik hikmah, harusnya kemudian pertemuan perbincangan kita ini ada kemudian pengetahuan yang kita petik, bukan kebencian, bukan iri dengki dan seterusnya. Tapi karena mereka orang-orang yang zalim ini memancing kemudian, maka apa kata Al-Quran? Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim terhadap kalian, mereka harus mendapatkan ketegasan, mereka harus dikerasin. Keras dalam arti kata ditegur dengan cara tegas. Gak boleh seperti itu, harus kayak begini dan seterusnya. Jadi kami berbicara ada patokan dalam Al-Quranul Karim, dan apapun yang kami lakukan kami bisa pertanggungjawabkan. Saya kira begitu, Bang. Terima kasih Bang Deswa, Anda berdiskusi dengan sangat baik. Demikian. Baik, Bang Juma, terima kasih ya. Iya, Terima kasih sama-sama, Bang Bang. Juma untuk ininya. Sama-sama. Bunda Nora, terima kasih udah Ya, dinaikkan. sama-sama, Dek. Karena di saya sudah jam 1 lewat ya, jadi saya udah ini, saya mohon. Bang Ya, Deswa, silakan. Bang Deswa, boleh Turun ya. nambahin sedikit nggak, Bang Deswa? Terima kasih. Bang Deswa, Deswa, Ya, boleh kenapa? nambahin sedikit nggak? Ya, silakan. Mengenai soal takdir tadi ya, di Islam itu kan kami mengenal takdir, ada takdir yang bisa ditolak, ada takdir yang pilihannya ada di tangan kita. Kita percaya bahwa yang namanya takdir itu ada di tangan Allah.
Kita percaya yang namanya kematian, rezeki, maut, jodoh itu ada di tangan Allah. Mari kita berpikir secara logika, bagaimana mungkin yang namanya Tuhan yang Bang Deswa banggakan itu bisa tahu yang namanya takdir di tangan beliau, kematian di tangan Tuhan Bang Deswa, sementara tangannya sampai sekarang kena paku. Ini bukan penghinaan, tetapi ini fakta. Ya, coba berpikir secara logika di situ, ya. Allah Maha Tahu, sayangnya memang Allah tidak memberitahukan kepada kita, tapi kitalah yang diberikan yang namanya pilihan sama Allah, mau melakukan yang kanan atau yang kiri. Pilihan ada di kita, mau kita ke kanan atau ke kiri, mau ke depan, mau ke belakang, itu pilihannya ada di kita semua, ya. Begitu Bang Deso ya. Baik, terima kasih Bang, terima kasih masukannya. Dan saya menghimbau sekali lagi nih untuk umat-umat ini ya, untuk kita beragama tuh jangan jangan mencerminkan, usahakan penuhi argumen, kuasai baru naik. Kalau cuma ini nggak usah naik. Baik, terima kasih ya semua. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Deswa, sedikit aja dari saya. Izin Bang Juma ya. Mau Ya, saya cuma silakan. sampaikan aja. Silakan, Bang. Ini Bang Deswa. Maksudnya Tuhan itu menciptakan manusia dan hewan itu beda ya. Jadi kita manusia itu Tuhan menciptakan akal dan nafsu. Jadi beda dengan hewan. Kalau hewan itu cuma nafsu, nggak punya akal. Jadi dari kita aja sendiri begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Noni, mohon selamat malam. Muslim atau Kristen? Noni, selamat pagi. Muslim atau Kristen? Noni. Lanjut Bang Juma, lagi saya cari ini yang minta naik ini kebanyakan Muslim tuh yang minta naik itu. Saya lagi cari. Iya, silakan Bang, silakan. Iya, duduk Ki. Iya, memang begitu. Apa itu pokal grup? Tidur pun naik kan. Lagi pokal grup itu. Astagfirullahaladzim. Dia ngorok, abang bilang pula iye. Ngoroknya nyambung ya bang. Astagfirullah. Dia kirim permintaan dari tadi, ketiduran bang. Astagfirullah, ya Allah. Ini yang naik nih, aduh siapa ini? Bentar ya. Ini naik satu. Selamat malam, Fakpah. Oh, nih Pakpahan. Selamat malam itu. Halo. 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 Naik tidak dia apa? Astagfirullahaladzim. The next. Ya, selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang, kami utamakan apa dulu ya? Assalamualaikum Ustadz Al-Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Bunda, gimana kabarnya? Baik, Masya Allah. Masya Allah. Kalau Dewa ngomong jangan panjang-panjang nanti merempet ya. Siap. Oh ya, Bang Juma. Bang. Iya. Ya, selamat ulang tahun Bang ya. Siap. Semoga panjang umur. Masya Ya, Allah. amin. Selamat ulang tahun. Selamat malam. Agama apa? Selamat pagi. T. Halo.
Apa nih? Begu apa namanya tuh? Batguri, selamat pagi, agama apa? Selamat pagi. Pagi bang, Agama apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Oke ya, sama ya. Pak C, selamat malam. Agama apa? Malam. Agama apa? Pak C? Oh ya, aduh. Enroy? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Masya Allah. Ya, silakan Kakak Betgur. Betgur, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini temanya apa arti Kristus? Halo Kakak. Allahu Akbar. Ada typing tulis apa namanya? Dosma langsung lari dia. Apa nih Menteri Kedaratan ini? Ini yang naik ini, aduh ya Allah. Apa ya, dikurangi dulu ya yang permintaan dari Muslim ya. Bang Zuma ulang tahun ya Bang? Hah? Biasa. Ulang tahun. Mahabharata memang gitu dia. Selamat malam. Agama apa? Sebulan sekali ulang tahunnya. Oh sebulan? Ya enggak? Serius? Iya? Iya Bang? Ulang bulan kalau itu. Aduh. Arnold, selamat pagi. Ya, tahu nyalakan. Arnold. Buka lah mute-nya. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan? Udah. Ya aduh itu udah dah. Enggak, tunggu dulu sebentar. Ini Bang siapa ya? Ya dari tadi udah saya rasa ada 5 kali naik. Bang Roni Pakaya, bukannya nggak mau saya naikkan, tapi tadi Anda apa? Noise, doubling. Diperbaiki dulu jaringannya Bang. Orok pun tadi. Hah? Bukan Orok dia Bang. Anggap saja. Oh. Ye. Tadi itu, tadi Rancak Bana, sekarang Iya. Astagfirullah. Ya aduh. Siapa nih? Oh ya aduh. Pakai ya aduh pula dia. Ya aduh. Halo, selamat pagi Dek. Kita jumpa lagi. Halo. Iya. Iya kakak, selamat malam. Pagi juga kakak. Iya, gimana? Iya. Bahasa Ibranimu udah beres? Hah? Emang yang nggak beres ya gimana? Yang mana? Bagian mana yang kurang beres? Bang Zuma. Dia katanya kemarin mau ajarin Bang Kriosmoto bahasa Ibrani. Iya betul. Soal kejadian bentar. Si Zuma aja ya lebih saya akui Nandar daripada Zuma karena Zuma belum tentu bisa seperti Nandar. Baik coba kalau Zuma Ibraninya dan Yunaninya itu masih belum dapat. Saya lebih mengaku jempol kepada Nandar. Memang dia guru saya. Gitu. Beliau guru Ibrani saya. Begitu. Nah itu, jadi kita harus mengakui hal itu. Terus? Jadi artinya
Ya, dalam berapologet itu saya lebih dalam kualitasnya itu nandar daripada Bang Juma. Gitu. Iya, saya juga mengakui itu. Terus? Nah itu. Nah jadi begini, saya tidak mau. Sabar ya Bang, saya sapa dulu ini. Ya selamat pagi Bang Zaulailai, Bang Zeki Kalaolao, Bang Zeki Kalaolao. Assalamualaikum, turunkan aja Kak, kena pencet Kak. Tuh, Kak. Oh iya. Oke. Tunggu Boleh dulu saya sebentar tanya ya, nggak dulu. tentang Sebentar dulu Dek. Zeki, halo, selamat pagi. Jackie, halo, Jackie, Hap, nah lanjut. Ya Duhu, silakan. ini kan gini kan Naura, ini kan temanya apa arti Kristus? Ya. Kalau saya balik tanya apa arti Islam? Silakan. Islam. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa arti Islam, Islam itu berasal dari bahasa Arab. Yuslimu, aslama, dan islaman. Artinya selamat. Itu jelas itu. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Maaf ya. Oke. Yesus bukan juru Kristen tapi juru Islam. Ya. Oke, kira-kira Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, betul? Ya, sama seperti Yesus, Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus tunduk berserah diri. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa berserah diri. Kepada siapa? Kepada Bapa yang telah mengutus aku. Itu ucapan Yesus. Saya jadi malu kalau mendengar. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dia Muslim. Yohanes 14:31. Saya tidak masuk ke sana. Artinya yang saya mau tahu ini berserah diri itu yang seperti apa dulu? Berserah diri itu artinya dia sunat hati. Tidak sombong, tidak angkuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Diperintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan sunat, perintahkan kemudian mandi junub. Semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan ditundukkan hatinya, ikhlas menerima perintah. Itu namanya berserah diri. Sama seperti Yesus berserah diri. Yesus itu Muslim yang taat. Baca Yohanes 14:31. Yesus adalah Muslim yang taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia lakukan dan ia laksanakan. Oke, Bang Juma. Jadi kalau saya bernarasi dulu ya, nanti baru dibantai ya. Jadi arti berserah diri itu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa menyerahkan itu adalah ada kata iman di sana. Jadi tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dia percaya kepada Tuhan. Arti Muslim itu adalah iman. Jadi selama ini yang saya dengar di komal-komal yang mengatakan bahwa di dalam Islam itu adalah akal, berpikir. Ternyata arti dasar Islam itu sebenarnya adalah jangan diganggu orang nyusun kata-kata sudah susah diganggu pula, kayak mana ceritanya? Bentar, Kasian. bro. Jadi ternyata selama ini ya Islam itu adalah beriman, bukan berpikir, bukan berakal. Itu harus paham itu. Enggak, aku takut kejangkitan mabuknya, nanti aku diam-diam malah. Enggak. Aku itu santai bro, tidak seperti kalian terguncang. Dengarkan dulu. Gitu. Jadi
yang selama ini yang dinarasikan itu berakal berpikir, tetapi dasar Islam itu pengertiannya adalah iman, bukan berakal. Silakan bantah. Iya. Rendah, sebelum menanggapi ini kebalik ya. Dia yang Islam ternyata di sini, kita yang Kristen. Lanjut. Jadi Islam itu berdiri di atas akal. Justru Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir itu memenuhi kemudian neraka karena ketika dia hidup mereka tidak berfikir. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Orang-orang kafir dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 10 itu menyesal di neraka. Kenapa? Karena mereka ketika di bumi tidak berakal. Sedangkan dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 9, hanya orang yang berakal lah yang kemudian yang mendapatkan pelajaran. Nah, sedangkan kalian mana bisa? Orang menjadi Kristen bukan karena berakal. Orang menjadi Kristen hanya karena kepercayaan saja. Contoh, Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Boleh masuk akal enggak? Enggak. Kenapa Anda imani? Ya karena Anda enggak menggunakan akal. Makanya Al-Quran mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang mendapat pelajaran. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika kita berbicara mengenai akal. Akal ini makhluk materi yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tanamkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya Allah. Yang dengan akal itu kemudian kita sebagai manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Akal yang ada di kepala saudara itu ya harusnya mengikat saudara dalam realitasnya sebagai hamba Allah. Tetapi ternyata Anda tidak memanfaatkan itu. Akal ini itu jelas berkarya menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah dan dinamis. Akal menjadi sarana membangun peradaban manusia. Akal menciptakan proses-proses tatanan struktur budaya manusia berupa nilai, berupa norma, aturan-aturan, hukum-hukum, ketetapan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu demi kemaslahatan, maka akal mengantar kita membuat sebuah instrumen aturan, baik itu sosial, norma, nilai, dan seterusnya. Tapi sayangnya di agama Anda itu ketika berbicara mengenai keselamatan tak boleh menggunakan akal. Akal manusia tidak akan pernah bisa menghantarkan manusia menjadi seorang Kristiani. Nggak bisa. Yang bisa mengantarkan manusia menjadi Kristiani itu hanya doktrin, dogma. Percaya saja, jangan gunakan akal. Jadi terbalik. Kepercayaan yang ada di Kristen itu adalah kepercayaan yang dibangun tanpa akal. Tapi kepercayaan yang dibangun hanya karena dogma, doktrin. Tuhan Maha Pencipta. Tuhan Maha Hidup. Artinya tidak akan pernah tersentuh oleh kematian. Yang kamu sembah mati, dibunuh oleh manusia. Masuk akal? Tidak masuk akal. Anda imani? Ya. Karena iman Anda memang harus bertolak belakang dengan akal. Berbeda dengan kami umat Islam. Iman kami harus seia sekata dengan akal. Itu bedanya. Jadi Kristen adalah keyakinan yang dianut tidak menggunakan akal, sedangkan Islam adalah kepercayaan yang wajib menggunakan akal. Itu pembedanya. Silakan. Oke. Kita harus tahu dulu ya, dasar akal itu apa? Ya. Yang menjadi dasar akal itu didasari apa? Apakah itu didasari indra mata, kelima indra mata lah istilahnya. Kalau seandainya akal tidak didasari dari indra di dalam bagian tubuh manusia, maka itu disebut apa? Disebut berilusi, ya, berilusi. Karena kenapa? Karena ketika dia berilusi,
itu adalah sesuatu yang tidak betul-betul terjadi. Ya, jadi kita harus tahu dulu akal itu betul-betul dilihat secara indera dan dirasakan dan betul-betul terjadi. Nah, kalau kita merujuk kepada pengertian Islam itu sebenarnya, ya, itu adalah berserah diri, yang dimana pewahyuan itu diterima di Gua Hira, ya, di Gua Hira, di mana di situ dia menerima wahyu yang dimana yang sudah terjadi dan tidak terjadi pada saat itu dan diceritakan kembali. Nah, artinya bahwa Ini ngomong Islam apa itu, sih ini Bang? Bingung Bang. bentar. Coba. Anda kalau udah kena, tolong jangan ubah haluan. Coba kalau misalnya kakak. Enggak. Masa kakak ke Gua Hira gimana ini bicara akal? Bentar. Gimana sih ini? Bentar. Jangan berubah haluan kalau udah kena. Ini botolnya permanen ini orang Bang. Enggak, Botolnya saya permanen. tuh lagi berusaha nusuk jantungmu loh. Tenang, dengarkan saja. Ya, dengarkan saja. Ya. Jadi ketika wahyu itu diterima, ya, yang dimana sudah terjadi di masa lampau dan diceritakan kembali, itu yang disebut kalian mengimani. Itu makanya disebut Islam itu adalah berserah diri. Nah, jikalau kalian berakal itu didasari dengan indera, mata, kulit, hidung, lidah, itu dirasakan. Tanpa itu tidak disebut akal, itu disebut halusinasi. Begitu, silakan. Oke, baik. Pasang kuping ya, pakai akal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu sudah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilil nar faqad akhzaitha wa ma lizzalimina min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Jadi Al-Quran menerangkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Bagi orang yang berakal, terjadinya siang dan malam, mereka sudah melihat pencipta langit dan bumi itu ada. Karena tidak mungkin ada siang yang ciptakan itu pemerintah, presiden, atau sebuah negara, atau sebuah alat. Tidak mungkin. Ini pasti ada yang mengaturnya. Inilah yang disebut Tuhan, yang kami menamainya Allah. Kemudian orang yang berakal tatkala mereka duduk, tatkala mereka berdiri, tatkala mereka berbaring, mereka akan senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka akan berkata dalam benak mereka, dalam akalnya, Tuhan, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi orang yang berakal, Bung, ketika melihat alam semesta ini, mereka sudah sampai kepada Tuhannya. Sementara yang Anda maksud Tuhan itu yang bisa Anda pelototin, yang Anda bisa tampar, yang Anda bisa telanjangin, yang bisa ditombak lambungnya, itu yang Anda bisa sebut Tuhan.
Nah, sekarang kita kerucutkan permasalahan. Biar kita tidak terlalu jauh, nanti Bang Dewa tegur lagi. Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka orang kafir, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, berserah dirilah engkau kepada apa yang menjadi ketetapan Allah. Mereka menjawab, tidak. Aku mengikuti apa yang orang tuaku, apa yang kami dapati dari nenek moyang kami melakukannya. Sekarang Al-Quran ini salah enggak? Ketika saya bertanya kepada saudara, wahai saudaraku yang aduh, siapa yang memerintahkan engkau menyembah anak Maria? Siapa yang mencontohkanmu? Siapa yang mengajarimu? Siapa yang mengajakmu melakukan hal itu? Pasti jawabanmu, orang tuaku. Orang tuamu ditanya, siapa yang ngajarin? Kakekku. Kakekmu ditanya, eyangku. Eyang, sampai intinya, apa yang Anda lakukan bukan karena akal. Apa yang Anda lakukan bukan karena ilmu pengetahuan. Yang Anda lakukan hanya karena mengikuti nenek moyang. Buktikan aja. Siapa yang mengajari Anda ke gereja? Jawab. Oke. Sebenarnya saya ini mau fokus dengan pertanyaan saya, tapi nanti akan saya jawab pertanyaan yang terakhir. Jadi yang saya maksud dengan akal dan iman, ya. Jadi harus kita tahu, ya, yang di mana akal letaknya dan di mana iman letaknya. Jadi kita harus membedakan dua hal itu loh, bro. Jadi ketika wahyu itu diterima, jadi saudara itu dipaksakan untuk percaya kepada wahyu itu, yang dimana yang sudah diberikan kepada Nabi Muhammad itu dimana diceritakan pada masa lampau yang sudah terjadi, dan harus Anda percaya walaupun Muhammad tidak menyaksikan secara mata yang terjadi. Itu yang disebut iman. Sedangkan akal itu yang dimana dia menyaksikan, melihat kejadian itu yang disebut akal yang rasional. Jadi bang, itu seharusnya Bang Zuma membedakan hal itu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa siapa yang beragama imani saja, siapa ajaran yang mendoktrin, siapa agama yang mengajarkan dogma, itu adalah ajaran Islam. Bentar. Kalau jangan terguncang bro. Tadi kalau si Bang Zuma bernarasi, saya tidak mengganggu loh. Iya, tapi gimana yang dengan kita menghargai. Enggak. Tadi si Bang Zuma saya enggak mengganggu ketika dia bernarasi. Tolong kita saling menghargai. Enggak nyambung soalnya. Kecuali kalau nyambung. Enggak. Ya udah, makasih aja. Ya duduk, ente istirahat dulu ya duduk. Istirahat dulu. Taktik kalian. Ente istirahat dulu, kalau kalian sudah kena tusuk, maka jadi kalian itu sama Kaji aja. Silakan Pak Kaji, sama Pak Kaji aja. Nah ini kan nggak nyambung soalnya. Nah ini kan. Ya saya sebelumnya saya minta maaf nih ya. Iya dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjutkan lagi? Saya mau lanjutkan ini. Nggak usah. Udah istirahat dulu. Nah ini kan. Ya saya mau bertanya dulu bang. Bentar dulu bro. Saya mau selesaikan hal ini dulu ya. Kita buktikan siapa yang mengimani saja dan siapa yang berakal di sini. Kita harus membuktikan itu dulu. Nah, kita harus tahu iman dan akal itu apa. Itu yang harus kita gali, dua hal itu. Kalau kita tidak bisa membedakan itu, maka kita. Pak Haji, saya nggak akan ganggu kalau misalkan diskusinya itu terarah, Pak Haji. Saya nggak akan ganggu. Loh. Silakan. Bang Mahadewa, kalau seandainya sudah kena Anda, jadi Anda jangan mengganggu narasi orang. Udah kena Anda loh. Jadi karena kalian tidak bisa membedakan iman dan akal. Anda itu udah kena di situ. Iman adalah manusia sama Tuhan aja kagak bisa, gimana sih? Iman adalah
Iman itu adalah didasari atas sesuatu hal yang tidak dilihat tetapi dipercaya. Oke, itu iman. Tetapi akal itu adalah didasari dilihat secara kacamata. Loh, di mana tuh? Dan itu pakai kacamata diimani. apa tuh lihatnya tuh? Ya aduh. Dilihat mata. Anda kan punya mata enggak? Itu yang disebut Iman itu berakal. Yesus jadi Tuhan. Akal yang itu Yesus agama manusia, yang mendoktrin itu adalah Islam sebenarnya. Gini Karena seutuhnya kaidah-kaidah Al-Quran itu diterima secara wahyu yang tidak pada saat itu terjadi. Bentar, jangan di-mute. Yuk pakai edukasi lah. Ini Kita ya. saling menghargai di sini. Tank Top Ketika saya Lena bernarasi, Wijaya, yuk dengar ya, Tank Top Lena Wijaya. Yuk ketika ngomong saya tak ada bernarasi, tolong jangan diganggu. Begitu juga ketika Anda bernarasi, saya nggak ganggu gitu loh. Nggak ada edukasi kita, Jadi kawan. itu yang saya maksudkan. Jadi yang agama Nggak yang ada imani isinya saja. soalnya. Iya, apa edukasinya? Oke, Iman itu saya Yesus mau- Tuhan. Kalau akal itu Yesus manusia, itu udah kelar itu. Tahu penjelasan Bang Zuma Kije. tentang iman dan akal, silakan. Ya. Sudah Silakan, tadi, aku Kije. sudah tadi pertanyaanku tadi. Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Pertanyaanmu itu kan tentang kekristenan, di siapa yang mengajari saya menyembah Kristus, siapa Itu yang mengajari hubungannya saya iman dan untuk ke akal. gereja. Nah, itu saya mau fokus kepada pertanyaan saya tentang iman. Saudara dulu ketika nanti masuk ke Kristenan ya kan malah panjang ceritanya, kita nanti beda ini jalur. Itu satu-satu Iman. dulu. Selesaikan dulu Iman pertanyaan itu- saya. Iman itu kepercayaan, keyakinan. Itu iman. Yakin. Iya, betul. Percaya. Walaupun belum terjadi. Walaupun belum terjadi, betul? Walaupun belum terjadi atau sudah terjadi atau sedang terjadi. Itu Atau iman. belum pernah dilihat, betul? Iya, Ya. oke. Akal? Akal itu adalah alat yang dipakai untuk mendeteksi segala sesuatu, menelaah, menjelaskan, menguraikan, dan memilah antara baik, buruk, dan seterusnya. Itu akal. Bang Zuma kalau terangkan enak banget ya. Tidak kayak si Tromolinja tuh. Iman dan akal itu adalah pikiran. Jadi yang iman di mana akal itu berfungsi untuk beriman tapi pakai kacamata. Gimana kacamata? Balik ke akal. Yuk, pingin dia hajar. Apakah akal itu betul-betul dirasakan oleh Nabi Muhammad, saudara? Pewahyuan Udah itu. langsung ke Kije aja. Kije, ayo silakan. Kije, jangan kita buang masa, Silakan diambil buang alih. sampah ya. Teman-teman Dinda Rocky dan juga Al Hidayah, silakan. Bang Pera. Saya bikin kopi dulu sebentar. Silakan. Ini pakai silakan, aku ya, silakan. Bang. Silakan Kije, apa yang mau disampaikan? Masaku masih segar ini, silakan.